warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiranti Sumba dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah pendidikan di Indonesia pada masa kolonial. Jadi saya mengambil salah satu artikel, yaitu pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda di Surabaya pada tahun 1901 sampai 1942. Oke, langsung saja. Sebelum kedatangan bangsa barat ke Hindia Belanda, masyarakat desa sudah mengenal pendidikan, baik itu dari keluarga maupun dari lingkungan. Pendidikan yang diperoleh dalam keluarga, orang tua sangat berperan aktif dalam mendidik anaknya agar menjadi anak yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Selain itu juga kedatangan Brahmana ke Hindia Belanda untuk memimpin acara keagamaan. Setelah kedatangan agama Hindu dan Buddha, kedatangan agama Islam juga memberikan pengaruh terhadap pendidikan di Hindia Belanda. Pendidikan yang diajarkan agama Islam dilakukan di langgar dan di pondok pesantren. Tujuan dari pendidikan Islam yaitu untuk membaca lengkap Al-Quran dengan irama yang tepat. Pendidikan dimulai dari kedatangan bangsa barat ke Hindia Belanda. Pendidikan yang diberikan oleh PKB untuk masyarakat feodal dan elit, baru untuk taat kepada PKB. Kedatangan Daendels ke Hindia Belanda pada tahun 1808 membawa pembaharuan dalam bidang pendidikan, seperti menugaskan para bupati untuk mendirikan sekolah-sekolah. Namun pendidikan yang dicita-citakan tidak tercapai karena membutuhkan biaya yang sangat banyak. Jadi pada tanggal 19 Agustus 1816 dibentuk Komisaris Jenderal oleh PKB yang datang ke Hindia Belanda, yang bertujuan untuk memperlancar roda pemerintahan. Pada saat inilah PKB dimulai memperhatikan pendidikan ke Hindia Belanda, namun pendidikan ini hanya merujuk kepada anak-anak Belanda. Pendidikan yang diselenggarakan oleh PKB berdasarkan garis warna dan diskriminasi. Prinsip ini dibedakan pada jenis dan tingkatan berdasarkan pembagian golongan masyarakat kolonial, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing atau Cina dan Arab, dan golongan pribumi. Selain itu juga terdapat perbedaan menurut status sosial, yaitu priai dan pribumi pada umumnya. Pemisahan menurut golongan masyarakat dan status sosial yang dipertegas dengan penggunaan bahasa pengantar, yaitu bahasa Belanda untuk golongan Eropa dan elit pribumi, sedangkan bahasa Melayu untuk golongan pribumi. Dampak pendidikan kolonial di Surabaya, yaitu perkembangan yang di bidang pendidikan kolonial tidak lepas dari peran PKB pada masa politik etis atau politik balas budi. Pendidikan kolonial ini diarahkan kepada usaha untuk mencetak tenaga administrasi dengan upah yang murah, seperti pegawai kantor. Di sisi lain, lembaga pendidikan kolonial untuk menetralisasi kekuatan politik yang dikhawatirkan muncul dari golongan masyarakat pribumi yang muslim. Pada masa PKB, pesantren tidak dimasukkan ke dalam perencanaan pendidikan kolonial karena sistem pendidikan pesantren ini dinilai terlalu tradisional. Ditinjau dari segi tujuan, metode maupun bahasa yang digunakan, sistem pendidikan pesantren yang tidak sesuai dengan sistem pendidikan kolonial. Dampak dari adanya pendidikan kolonial ini menimbulkan berbagai reaksi di kalangan ulama. Seperti yang pertama, mereka mengisolasi diri dari pengaruh sistem pendidikan kolonial karena dinilai akan merugikan pendidikan Islam. Yang kedua, usaha untuk memodernisasikan lembaga pendidikan Islam yang ada di berbagai tindakan saingan bagi sistem pendidikan kolonial. Gerakan modernisasi dalam bidang pendidikan mulai tampak dengan munculnya sejumlah perguruan dan organisasi yang telah mendirikan sekolah-sekolah non-pemerintah seperti Muhammadiyah. Hal yang membuat ketidakpuasan masyarakat, yaitu di sekolah PKB tidak diberikan mata pelajaran agama yang khususnya agama Islam.
karena agama merupakan sebuah keyakinan dari setiap umat manusia. Seperti di negeri Belanda telah timbul pertentangan tentang mata pelajaran agama di sekolah-sekolah, karena terdapat undang-undang pada tahun 1857 yang berisi tentang penghapusan sebuah pelajaran agama di sekolah-sekolah, termasuk sekolah-sekolah yang berada di Hindia Belanda. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.